Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Sultan Nagari. Ya, kali ini saya akan menceritakan novel dengan judul Hancurnya Hati Seorang Ibu. Keren. Sebelum saya bacakan novel ini, yuk kembali saya ingatkan kepada sobat-sobat yang laki-laki, siapkan udutnya, siapkan rokoknya, siapkan kopinya, siapkan asbaknya, jangan berserakan nanti buang abu rokoknya. Dan untuk para sobat-sobatku yang wanita, ibu-ibu, sambil gendong anak boleh, sambil berkaca boleh, mendengarkan ini cerita dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam alur cerita novel ini. Tapi jangan lupa beri semangat saya terus untuk membacakan novel ini dengan mendukung channel ini. Subscribe-nya yang penting, komennya bila ada lagi yang mau dibacakan, monggo taruh di komen. Oke, nggak berlama-lama, kita bacakan sebuah kisah yang tertulis di dalam novel dengan judul Hancurnya Hati Seorang Ibu. Di Kabupaten Rokan Hulu, di Riau, ada seorang janda karena telah meninggal dunia suaminya, makanya dia janda. Janda tersebut menjadi seorang guru. Dia membesarkan anak laki-laki satu-satunya seorang diri, single parent. Anaknya sangat patuh pada ibunya karena didikan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, apalagi seorang guru. Jadi sangat patuh dia kepada ibunya dan sangat menjaga ibunya. Dengan kerja keras, akhirnya sang ibu berhasil menyekolahkan anaknya itu sampai ke Amerika Serikat, US. Luar biasa perjuangan seorang ibu untuk anaknya ini. Setelah tamat kuliah, anaknya bekerja di Amerika, membeli rumah dan menikah serta dikaruniai seorang anak dan hidup berkecukupan serta harmonis di Amerika. Singkat ceritanya, jadi sekolah di Amerika, kuliah di Amerika, nikah di Amerika, membeli rumah, terus hidup berkecukupan, dikaruniai seorang anak. Akan tetapi ibunya masih tetap tinggal di Pasir Pengarayan, meneruskan pekerjaannya seorang diri. Namun dia berencana setelah pensiun nanti menjadi guru, ia ingin pindah ke Amerika, berkumpul dengan anak dan menantunya untuk menikmati masa tuanya. 3 bulan sebelum tiba masa pensiun, dia menulis surat kepada anaknya, memberitahukan niatnya untuk berkumpul bersama-sama di Amerika. Dalam angan-angannya setelah membesarkan anaknya, maka di hari tua anaknya pasti akan menjadi sandaran hidupnya. Harapan seorang ibu kepada anaknya yang sudah dibesarkannya. Dalam khayalannya, saudara-saudara dan kerabatnya pasti akan kagum atas kesuksesannya dalam mendidik anak, dan ia akan bahagia di hari tuanya. Sambil menunggu surat balasan dari anaknya, dia menyelesaikan semua masalah dan aset-asetnya di Pasir Pengarayan, Rokan Hilir Ulu, Riau, untuk siap-siap pindah ke Amerika. Jadi surat balasan dari anaknya belum tiba,
Ibu ini udah siap-siap mempersiapkan dirinya, aset-asetnya dijualin, dia akan pindah ke Amerika. Tibalah surat balasan dari anaknya. Ternyata di dalam amplop terselip selembar cek 30.000 US dollar. Dan selembar surat yang berbunyi, "Mama, hasil diskusi saya dan istri, kami putuskan kami tidak siap menerima Mama untuk tinggal bersama kami di Amerika. Karena adat istiadat di sini. Jika Mama berpikir bahwa Mama sudah berjasa telah mengasuh saya, maka berdasarkan perhitungan kurs sekarang, kira-kira Mama sudah mengeluarkan biaya lebih kurang 20.000 US dollar sebagai pengganti biaya mengasuh aku sebagai anakmu sampai sekarang. Karena saya kirim cek 30.000 dolar, saya lebihkan 10.000 US dollar untuk Mama dengan harapan Mama tidak lagi menulis surat kepada saya. Bagai saat disambar petir di pagi bolong, kalau di siang kan seringnya di pagi bolong, ibunya membaca surat tersebut, sedih menangis, meneteskan air mata, hancur luluh hatinya setelah membaca surat itu. Tak disangka anaknya akan berbuat seperti itu. Ingin rasanya ia untuk bunuh diri. Akhirnya dia merenung untuk menerima kenyataan. Maka sadarlah dia dan bangkitlah semangatnya kembali. Dia gunakan uang 30.000 US dollar itu untuk biaya keliling dunia. Dia senang bisa melihat indahnya alam di dunia ini. Lalu kembali ditulisnya sepucuk surat untuk anaknya. Anakku, kamu mau Mama tidak menulis surat lagi untuk kamu. Maka anggaplah surat ini sebagai pelengkap kalimat yang kurang dari surat Mama sebelumnya. Mama telah terima cek darimu dan telah menggunakannya untuk biaya tur keliling dunia. Tapi dalam perjalanan tur itu, tiba-tiba Mama merasa harus berterima kasih kepada kamu, Nak. Terima kasih karena kamu telah mengajarkan Mama untuk mengikhlaskan, melepaskan, dan melihat dengan nyata tentang kasih sayang keluarga, sahabat, dan pasangan. Dalam kehidupan manusia, semua yang di dunia itu tiada yang abadi. Semuanya sedang dalam proses perubahan. Jika Mama tidak mengikhlaskan atau masih merasa menderita karena perlakuanmu terhadap Mama, maka mungkin dalam setahun ini Mama telah meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. Dan dalam neraka akan bertambah seorang setan yang mati penasaran. Dan Mama tidak mau jadi seperti itu. Ketidakberperasaanmu telah menyadarkan Mama bahwa hubungan sesama manusia hanya karena takdir untuk berkumpul, yang kemudian dapat berpisah. Semuanya tiada yang abadi. Semuanya tiada yang kekal. Mama sekarang sudah menganggap tidak punya anak. Hati Mama sudah bebas. Mama pun sudah tidak punya rasa kekhawatiran lagi. Mama sudah ikhlas. Mama sudah hilangkan semua sakit hati.
Pepatah mengatakan, rumah orang tua selamanya adalah rumah anak. Tetapi rumah anak bukanlah rumah orang tua. Melahirkan anak merupakan tugas yang wajib dilaksanakan. Namun mengasuh anak dalam tugas sosial, karena terkadang harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi mengandalkan anak di usia senja merupakan kesalahan fatal bagi orang tua. Pelajaran baik untuk direnungkan, agar kita tidak terlalu mengharapkan balas budi dari anak dan saudara di hari tua. Itulah cerita singkat yang bisa saya sampaikan dengan judul tadi, Hancurnya Hati Seorang Ibu. Mudah-mudahan pendengar, sobat-sobat sekalian, dapat mengambil suatu kebaikan dalam cerita ini. Walaupun di zaman sekarang banyak hal ini terjadi. Jadi sobat-sobat yang masih punya kedua orang tuanya, masih punya orang tuanya, bahagiakan mereka. Bahagiakan. Terutama seorang ibu. Ibu adalah keramatnya kita di dunia. Daripada kita ke dukun, bagus kita ke ibu minta doanya. Jadi semampu kita, semaksimal kita, bisa kita bahagiakan orang tua kita. Karena apa yang kita beri, tidak ada apa-apanya apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Oke, semoga cerita ini tidak membuat kesedihan yang mendalam bagi para pendengar. Semoga cerita ini menjadi support kepada para penggemar. Semoga cerita ini menjadi semangat untuk kita bisa membahagiakan orang tua. Terima kasih, dukung terus saya, kasih komentar kepada channel saya, apa yang akan saya bacakan lagi untuk episode selanjutnya. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.